Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bissalihin. Segala puji bagi Allah dan salat pada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang analisis wacana, yaitu dari model teori daripada Ten Van Dijk, tapera antara niat ataupun beban yang dipublish oleh antaranews.com. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Fikra Aula dari program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi sebelum kita bahas kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu analisis wacana. Jadi analisis wacana itu merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah, baik itu secara bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Nah, dapat kita sederhanakan lagi bahwasanya analisis wacana ini adalah sebagai metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung di dalam pesan komunikasi, baik itu secara tekstual maupun secara kontekstual. Nah, pembahasan kali ini saya mengambil yaitu terkait tapera, niat baik, antara niat baik atau beban. Nah, kenapa saya ambil terkait niat baik ataupun beban? Karena terkait dengan tapera ini sekarang sedang banyak-banyaknya penolakan daripada masyarakat. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui apakah tapera ini merupakan solusi ataupun malah menjadi beban bagi masyarakat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita terlebih dahulu melihat latar belakang masalah. Yang pertama adalah tapera. Tapera itu merupakan tabungan perumahan rakyat. Mungkin kawan-kawan belum mengetahui apa sih itu tapera. Jadi tapera itu merupakan tabungan perumahan rakyat. Nah, jadi tabungan perumahan rakyat ini yang sekarang diwajibkan oleh pemerintah setiap pekerja, baik itu pekerja pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMN, dan pekerja-pekerja swasta sekalipun dan pekerja freelance sekalipun, itu untuk saat ini diwajibkan untuk gajinya setiap bulan dipotong untuk membayarkan iuran tapera tersebut ataupun iuran perumahan rakyat tersebut. Nah, jadi tapera yang sekarang lagi viral ini merupakan transformasi daripada program sebelumnya, yaitu tabungan perumahan pegawai negeri sipil ataupun yang disingkat sebagai Tarum PNS yang dikeluarkan pada tahun 1993 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggara tabungan perumahan rakyat. Nah, kalau dulu itu tidak banyak penolakan karena memang dulu dikhususkan kepada TNI, Polri, dan pegawai di daerah ataupun pegawai di BUMN. Nah, sedangkan sekarang banyak penolakan karena itu sekarang diumumkan kepada masyarakat umum, bukan dikhususkan, tetapi sekarang untuk umum, untuk semua, baik itu pekerja swasta, baik itu buruh dan sebagainya, itu diwajibkan untuk menyetor setiap bulannya iuran daripada tapera tersebut. Nah, jadi kenapa tapera ini dikeluarkan? Jadi tapera ini merupakan solusi daripada pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini karena banyaknya masyarakat ataupun pekerja yang masih belum memiliki rumah layak huni. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya dari data PT Bank Tabungan Negara (TBK) sebanyak 12,7 juta keluarga Indonesia belum memiliki rumah. Nah, ini sangat banyak ya, sehingga pemerintah mengeluarkan solusi, yaitu tapera. Ya, walaupun banyak penolakan. Nah, penolakan yang terjadi terkait tapera ini itu masyarakat menganggapnya bahwa tapera ini menjadi beban.
menjadi beban, baik itu beban bagi si pemberi kerja ataupun beban bagi si pekerja. Ditambah juga saat ini publik saat ini juga dilanda oleh masalah kepercayaan terhadap tata kelola institusi pengelolaan dana oleh pemerintah, mengingat banyaknya kasus korupsi yang selama ini terjadi, seperti misalnya kasus Jiraswaya. Jadi kita lihat bahwasanya pemerintah kita saat ini banyak sekali kasus-kasus seperti korupsi dan sebagainya, sehingga masyarakat sekarang sudah kurang percaya terhadap pemerintah. Ya, mungkin ini jadi salah satu faktor kenapa masyarakat menolak program TAPERA tersebut. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya mengambil analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Tien Van Dijk. Nah, jadi Tien Van Dijk beliau adalah seorang profesor ataupun profesor ahli di bidang wacana yang berasal daripada Universitas Amsterdam, Belanda. Jadi menurut Tien Van Dijk bahwasanya analisis wacana ini merupakan metode untuk mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam teks dan percakapan sehari-hari. Nah, wacana yang dikemukakan oleh Tien Van Dijk ini itu berfokus pada bagaimana wacana merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Nah, kemudian dalam pembahasan kita, jadi ada 3 metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama yaitu sumber data. Data yang saya ambil yaitu dari artikel yang dipublis oleh antaranews.com yang berjudul TAPERA Antara Niat Baik dan Beban. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan cara membaca, memahami, menganalisis wacana artikel teks berita antaranews.com. Nah, kemudian teknik analisis, yaitu teknik analisis saya menggunakan model yang dikemukakan oleh Tien Van Dijk, yaitu yang terdiri daripada 3 elemen. Yang pertama yaitu struktur makro, yang kedua adalah superstruktur, dan yang ketiga adalah struktur mikro. Nah, jadi kita masuk kepada pembahasan. Jadi di dalam menganalisis dengan model daripada Tien Van Dijk ini, yaitu ada 3 unsur utama dalam menganalisis wacana. Jadi yang pertama yaitu analisis struktur makro. Jadi struktur makro ini itu dapat diamati secara tematik, apa yang dikatakan. Jadi dalam kita melihat artikel berita, dalam melihat teks berita, maka kita melihat terlebih dahulu tematik ataupun apa yang dikatakan daripada berita tersebut. Nah, jadi elemen yang ada dalam struktur makro yaitu adalah topik, teks yang menunjukkan satu kesatuan gagasan umum. Jadi kalau di dalam berita tersebut kita melihat bahwa judulnya, jadi kalimat judul menunjukkan struktur makro terkait elemen topik yang digunakan untuk mengamati. Nah, jadi ketika kita melihat berita, ketika melihat teks berita ataupun artikel, maka kita terlebih dahulu dapat melihat judulnya. Nah, judul tersebut merupakan gagasan utama yang membentuk daripada berita, daripada isi berita yang ingin disampaikan. Nah, ini termasuk ke dalam struktur makro. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya ini adalah TAPERA Antara Niat Baik dan Beban. Itu adalah judul daripada berita yang saya angkat di dalam analisis wacana ini. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu analisis superstruktur. Analisis superstruktur itu yang diamati adalah skematik, bagaimana pendapat disusun dan dirangkai. Nah, jadi bisa juga kita katakan bahwa analisis superstruktur ini merupakan denah ataupun alur daripada suatu berita. Nah, kita melihat bahwasanya di dalam berita ini tersusun dengan rapi. Pada elemen skema ini yang pertama sekali dibahas adalah judul. Nah, jadi yang pertama
dia judul, kemudian nanti selanjutnya diikuti dengan badan daripada berita ataupun alur daripada berita, isinya, kemudian juga nanti di terakhir adalah penutup. Nah, jadi di superstruktur ini kita melihat bahwasanya berita itu tersusun dengan rapi sehingga mudah untuk dibaca ataupun dipahami oleh para pembaca. Nah, jadi di dalam berita yang saya analisis ini, jadi kita melihat bahwasanya judul yaitu tapera antara niat baik dan beban. Sedangkan di berita itu menjelaskan bahwasanya adanya penolakan terhadap tapera. Padahal tapera ini merupakan solusi daripada pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat yang masih belum memiliki rumah layak huni. Adapun isi daripada berita yang saya analisis yaitu terdapat dua pandangan, yaitu pandangan pertama bahwasanya pemerintah berniat baik dalam hal apa? Dalam hal membantu masyarakat. Nah, pandangan yang kedua yaitu beban bagi masyarakat. Kenapa beban? Karena untuk saat ini masyarakat ataupun pekerja itu sudah banyak sekali tanggungan-tanggungan yang harus mereka keluarkan setiap bulannya, seperti ada iuran BPJS, ada iuran hari tua, ada iuran kesehatan dan sebagainya. Malah sekarang ditambah lagi dengan iuran tapera, sehingga ini dianggap oleh masyarakat menjadi hal yang membuat mereka terbebani. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah analisis struktur mikro. Jadi analisis struktur mikro ini diamati secara semantik ataupun makna yang ingin ditekankan di dalam teks berita. Adapun elemen daripada analisis struktur mikro adalah latar, detail, dan maksud. Nah, di dalam berita yang kita bahas saat ini itu informasi yang disampaikan itu secara jelas dan detail. Adapun maksud pembahasan ataupun hal yang ditekankan di dalam berita tersebut yaitu terkait tapera merupakan solusi dari pemerintah untuk mengatasi pekerja yang belum memiliki rumah layak huni. Namun muncul dua pandangan, yaitu pertama niat baik pemerintah dan kedua tapera jadi beban bagi masyarakat karena sudah banyak iuran bulanan yang wajib mereka setorkan. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya dengan menganalisis teks berita menggunakan model Van Dijk, kita dapat melihat dan mengetahui bagaimana teks berita ini disusun dan untuk menyampaikan informasi terkait tapera yang menjadi penolakan oleh masyarakat, sehingga terdapat informasi terkait sehingga terdapat dua pandangan, yaitu niat baik pemerintah dan tapera jadi beban untuk masyarakat. Analisis ini mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk mencerminkan kekuasaan ideologi dan konteks sosial yang lebih luas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.